Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang kematangan keselarasan strategi bisnis dan strategi IT. Jadi keselarasan antara keduanya itu ada level-level kematangannya. Jadi bagaimana cara bisnis memandang IT, apakah IT hanya sebagai pelengkap, atau IT sebagai mitra, atau IT sebagai rohnya, gitu. Itu ada perbedaan-perbedaannya, kita akan melihat di sini. Jadi hari ini yang kita pelajari itu tentang definisi keselarasan, pentingnya keselarasan, model keselarasan strategik, kemudian model kematangan keselarasan strategik maupun penilaian kematangan keselarasan strategik. Ini ilustrasi dari Gilbert kalau nggak salah ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Saya yakin ini yang materi hari ini, saya lupa. Ya ini ilustrasi, Anda bisa belajar sendiri, mempelajari sendiri. Oke. Jadi keselarasan sudah dibahas di minggu lalu ya. Keselarasan itu apa? Jadi tingkat di mana visi, objektif, dan rencana dari IT itu disupport dan mensupport misi, objektif, dan rencana dari bisnis. Jadi IT mempunyai misi, objektif, dan rencana atau plans. Bisnis juga punya misi, objektif, dan rencana, dan keduanya harus saling mensupport satu sama lain. Atau yang definisi kedua, itu menurut Vendra Kama dan Henderson itu adalah fit and integration, fit dan integrasi antara bisnis strategi, IT strategi, bisnis infrastruktur, dan IT infrastruktur. Dia lebih spesifik lagi ya. Jadi ada bisnis, ada IT, ada strateginya, ada infrastrukturnya. Nah, masing-masing itu saling mensupport sama satu sama lain. Jadi manajemen information yang sistemnya efektif membutuhkan keseimbangan dengan keselarasan terhadap keempat domain tersebut. Nah, keselarasan itu menunjuk pada penerapan teknologi informasi dengan cara cepat, tepat, sejalan dengan strategi, tujuan, dan kebutuhan bisnis sama organisasinya. Jadi harus dilihat dari dua sisi, yaitu bagaimana IT itu diselaraskan dengan bisnis, dan kemudian bagaimana bisnis juga diselaraskan dengan IT. Jadi kedua hal saling menselaraskan satu sama lain. Jadi keselarasan strategi itu menekankan pada harmonisasi tujuan dan rencana implementasi TI dengan tujuan dan struktur organisasi bisnis. Jadi kalau dulu orang IT mungkin hanya memikirkan aplikasi IT, memikirkan kalau ada masalah, ada bug, troubleshooting dan sebagainya. Nah, kalau yang pandangan baru, orang IT harus juga mempunyai pemahaman tentang organisasi, tentang strategi organisasi, tentang manajemen, dan sebagainya begitu, supaya dia bisa mendukung apapun visi, misi, maupun tujuan dari organisasi. Jadi kenapa kalau model sekarang itu bukan sekedar dinamakan manajer IT, bahkan ada yang namanya CIO ya, Chief Information Officer. Di UGM tuh malah ada program S2 khusus CIO. Kalau Anda tertarik nanti lalu di sini ya. Kalau masih kurang S2-nya boleh ambil di sana, ada S2 khusus CIO. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi beberapa tahun lalu saya tahu sudah tetap ada ya. Jadi kenapa dia terus jadi selevel direktur. Chief kan ada Chief Technology Officer CTO. Kalau bos tertinggi kan CEO. Terus ada Chief Financial Officer. Nah, ini yang IT-nya juga diangkat selevel dengan mereka semua, di mana dinamakan Chief Information Officer. Ini yang survei ranking yang kemarin juga dijelaskan bagaimana top IT atau ES issues yang penting dan juga ranking-rankingnya sepanjang berapa tahun yang lalu. Terus kemudian mengapa perlu keselarasan juga dijelaskan minggu lalu, karena IT dan telekomunikasi atau ITC itu mengkonsumsi lebih dari 50% belanja peralatan. Jadi kebutuhan manajemen sumber daya juga sangat kritikal karena
penetrasi dari IT dalam organisasi dan kecepatan perubahan yang ada. Jadi IT membutuhkan manajemen sumber daya yang efektif dan harus diselaraskan dengan tujuan organisasinya. Kalau kita keselarasannya lemah, itu ada beberapa konsekuensi yang harus biasanya ditanggung oleh perusahaan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana dengan adanya industri 4.0, itu semua perusahaan akan menjadi perusahaan IT. Sudah tidak ada lagi perusahaan khusus, misalnya perusahaan asuransi saja, terus perusahaan farmasi saja. Mereka minimal harus memiliki anak usaha atau subbidang yang membuat aplikasi khusus untuk mereka, untuk mendukung bisnis mereka. Kalau mereka tidak mungkin lagi sekarang meng-outsource terus, meminta perusahaan lain membuatkan dan sebagainya. Karena apa? Kalau seperti itu nanti mereka akan selalu ketinggalan zaman dan mereka akan tidak kompetitif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya pada bidang usaha tersebut. Contohnya yang terakhir misalnya asuransi jiwa KAR, Sentra Asia Raya, mereka sudah mulai memahami itu ya, bosnya sampai bos besarnya kemarin datang ke Atma Jaya memberikan paparan dan mereka sudah memberikan beasiswa bagi mahasiswa mulai semester 5, mulai tahun ini sudah ada beasiswanya karena mereka ingin supaya mereka mempunyai kekuatan di programming. Jadi mereka mulai membuat pusat pemrograman di Jogja. Nanti yang dapat beasiswa itu diharapkan nanti mulai bekerja di sana dan mulai juga mengembangkan. Mereka juga sudah mengembangkan beberapa produk yang buatan mereka sendiri untuk dipakai oleh nasabah. Sekarang sudah nggak zamannya lagi datang ke kantor asuransi jiwa, apalagi masa pandemi seperti ini, terus daftar, ngisi formulir, sudah enggak. Dulu juga sudah agak mendingan ya, di bank dulu kan, saya bisa, daripada saya ngantri lama di BCA, saya dari rumah ngisi dulu. Daftar nasabah saya ngisi dulu, kemudian saya punya nomor, begitu saya datang ke sana, saya sudah ngisi nih nomornya sekian, dia akan nyari, langsung jadi nasabah. Nah sekarang lebih jauh lagi, saya tinggal download mobile bankingnya, saya langsung bisa bikin rekening tanpa harus datang ke kantor. Nanti semakin jauh lagi, tidak tahu seperti apa nanti ya, kita akan lihat. Jadi kalau kita keselarasan itu, apalagi sekarang memang harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting, IT itu ya. Jadi kalau sampai lemah keselarasannya, kompetensi tidak akan dikembangkan atau dipromosikan dan dikelola. Terutama kompetensi bidang IT-nya gitu ya. Saya tahu dulu ada perusahaan BPR yang cukup besar di Jawa Barat. Mungkin saya sebut namanya ya. Kalau di sini ada BPRKS namanya. Karya Jatnika Sadaya. Perusahaannya besar sekali. Dan banyak alumni saya dulu waktu di Maranatha itu kerja di sana. Tapi setelah berapa tahun mereka cenderung keluar. Karena apa? Ternyata IT-nya cuma sekedar sub bidang kecil yang bertugas cuma suruh memantau ATM-nya supaya nggak mati. Gitu. Jadi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Gitu. Lama-lama bosen juga ya. Jadi dia cuma sekedar kayak back-end support saja. Jadi para alumni di Maranatha dulu waktu setelah masuk ke sana kira-kira setahun 2 tahun akhirnya mereka milih pergi saja gitu, karena nggak ada gunanya dan mereka tahu bahwa ini masih dianggap sebagai bagian kecil yang tidak begitu penting oleh ownernya, oleh organisasi. Terus risiko juga tidak dikaji dengan baik kalau tidak adanya keselarasan. Risiko-risiko berhubungan dengan perkembangan IT dan sebagainya ya. Terus eksekutif bisnisnya juga tidak dapat mengartikulasikan atau mengartikan kebutuhan IS mereka dengan baik. Dan tidak mengerti mengapa IS Information System itu penting. Terus orang IT juga memiliki visi bisnis yang terbatas karena mereka nggak pernah dilibatkan dalam proses pemikiran, brainstorming, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Terus investasi IT-nya mahal tetapi tidak memberikan value atau benefit yang maksimal terhadap organisasi. Jadi nanti bisa saja masing-masing bidang memiliki sistem sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dan tidak ngomong satu sama lain. Dan akhirnya malah tidak maksimal.
Jadi keselarasan strategi itu menekankan pada harmonisasi tujuan dan rencana implementasi teknologi informasi dengan tujuan dan struktur organisasi bisnisnya. Jadi manajemen teknologi informasi juga harus memiliki pemahaman juga tentang strategi organisasi. Kalau mereka selalu dilibatkan, diajak berdiskusi, bertukar pikiran, dilibatkan dalam rapat pengambilan keputusan, lama-lama manajemen IT-nya juga memiliki pemahaman tersebut ya. Terus kemudian keselarasan strategik bisa merujuk pada koordinasi strategi bisnis, strategi teknologi informasi, infrastruktur bisnis, dan TI yang ada 4 domain tersebut. Ini jangan sampai kayak digambar ini ya. Jadi membangun jembatan antara bisnis sama IT, ternyata tengah-tengah mereka nggak sinkron, malah nggak ketemu. Oke. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Sambil saya minum ya. Kalau Igor selama ini cari makan gimana Igor? Apakah problem? Tidak ada problem Pak. Jika saya mau dapat makanan, kadang-kadang karena ada pasar tradisional yang ada dekat rumah saya, itu pasar Gejayan. Oh, ayo cook. Iya Pak. Masak Saya pergi sendiri ya? ke sana 1 kali seminggu Oke. untuk belanja makanan. Oke, good. Oke. Ya Pak. Thank you. Oke. Terima kasih Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lihat juga model keselarasan. Jadi keselarasan itu, nah ini hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari di masa mendatang ya. Jadi pendekatannya keselarasan menurut Chen itu ya, kita bisa melihat dari sisi arsitekturnya. Arsitektur dari IT-nya ya, teknologi informasi atau informasi sistemnya. Jadi ada software arsitektur. Nah, biasanya kalau arsitektur level enterprise baru kita ngomong Sahman, TOGAF, enterprise arsitektur dan sebagainya gitu ya. Ini saya yakin si Mega ini paling pandai nih di sini, nanti bisa cerita ke kita ya, yang latar belakangnya masih informasi ya. Kalau Mega, kalau Sahman Togaf itu diajarin dengan detail nggak di SI dulu? Ya, dijelaskan dengan detail sih Pak, tapi disesuaikan lagi dengan tugas yang dikasih. Kalau saya kemarin karena nggak terlalu gede, saya pakai Wartepart. Jadi disesuaikan juga pakai Wartepart Pak waktu merancang strategi. Oh, oke. Oke ya, jadi kalau kita, terima kasih ya. Jadi kalau kita ngomong tentang arsitektur, pasti nanti ngomongnya tentang Sahman Framework, TOGAF, dan sebagainya. Tapi kalau pendekatan kita tentang governance, IT governance, dan sebagainya, baru kita menggunakan berbagai macam performance management ya, seperti balance scorecard, strategic mapping, terus kita bisa, kalau yang IT governance nanti bisa COVID gitu ya, atau menggunakan ITIL yang terakhir, karena ITIL versi 3 kalau salah. Kalau COVID itu yang terakhir 9.2. COVID itu bukan ya, salah ya. COVID 5 ya, betul ya, Mega ya. Kalau yang 9.2 itu TOGAF ya, betul nggak? Saya belum ngecek lagi Pak, soalnya kan tiap tahun mereka ada upgrade-nya 5 titik berapa, berapa. Jadi kalau nggak salah COVID itu sampai level 5, kalau ITIL itu sampai level 3, kalau TOGAF sudah versi 9. Terus kalau pendekatan komunikasi itu yang nanti yang dibicarakan oleh Ventra Kaman sama Lutman ini ya. Nah, kita lihat dulu model keselarasan menurut Henderson sama Ventra Kaman ini ya. Jadi strategic alignment model yang dikembangkan mereka berdua itu merupakan rangka untuk menyelaraskan IT dengan bisnis strategi dan juga konseptualisasi dan pengarahan peran strategis dari teknologi informasi, dan juga meningkatkan dan memberdayakan IT untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Jadi pada intinya ada 4 dimensi ya, ada aspek keselarasan, ada bisnis sama ICT itu sendiri. Ini fokusnya tentang operational integration dan strategic fit.
Jadi integrasi strategis antara strategi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dengan strategi bisnis, kemudian integrasi operasional antara infrastruktur dari proses TIK dengan infrastruktur yang pada organisasi itu sendiri. Jadi mereka mengidentifikasikan ada 4 jenis penyelarasan dalam organisasi. Jadi ada strategic integration, jadi keselarasan strategi bisnis dengan strategi IT. Ada operational integration, jadi bagaimana infrastruktur bisnis dengan infrastruktur IT juga terintegrasi dengan baik. Kemudian ada business fit, jadi bagaimana antara strategi sama infrastruktur bisnisnya itu terintegrasi dengan baik. Itu vertikalnya biasanya. Terus kemudian IT fit, bagaimana strategi IT dan infrastruktur IT juga terintegrasi dengan baik. Ini kalau gambarnya ini seperti ini ya. Jadi kita sudah melihat ini minggu lalu. Jadi ada bisnis, ada IT. Di bisnis itu ada bisnis strategi, ada bisnis infrastruktur. Di IT juga ada IT strategi, ada IT infrastruktur. Kalau kita ngomong tentang keselarasan, kalau yang sifatnya vertikal ini antara bisnis strategi dengan infrastrukturnya itu dinamakan fit-nya. IT strategi sama infrastrukturnya dinamakan fit-nya. Jadi yang ini ya, bisnis fit sama IT fit ya. Bagaimana infrastrukturnya itu selaras dengan strateginya. Kalau bisnis fit bagaimana infrastruktur bisnisnya juga selaras dengan strateginya. Terus kemudian keselarasan yang horizontal antara strategi bisnis dan strategi IT dinamakan strategic integration. Tapi kalau keselarasan antara infrastruktur, bisnis, dan IT-nya dinamakan operational integration. Jadi ini the strategic integration, ini operational integration, ini business fit, ini IT fit. Nah, ini ada relasi cross domain antara semuanya. Ini menurut Nussbaum dan Ventra Kaman ya, Henderson sama Ventra Kaman. Ini ada penjelasan. Jadi kalau di masing-masing itu ada, kalau di bisnis strategi ada business scope atau ruang lingkup bisnisnya, kemudian business governance, kemudian ada distinctive competencies. Jadi itu yang mereka pikirkan ya. Jadi harus memiliki ruang lingkupnya, kemudian juga governance-nya, pemerintahan bisnisnya seperti apa, dan juga kompetensinya yang membuat dia kompetitif. Di IT juga ada teknologi scope, IT governance, dan juga distinctive competencies. Kalau di bisnis infrastruktur ada proses, skill, sama administratif infrastruktur. Kalau di IT infrastruktur ada proses, skill, dan information system infrastruktur yang dijelaskan di sini secara detail satu persatu. Oke. Di sini ada pertanyaan, silakan. Sudah melihat paper-paper yang saya buat bersama mahasiswa yang dulu-dulu nggak? Sudah mulai baca-baca nggak? Saya belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Silakan lihat kan saya kan post itu ya, Google Scholar saya ya. Di atas itu ya, silakan lihat, terus nanti lihat paper-paper yang berbahasa Indonesia yang saya buat dengan mahasiswa pendahuluan ya, yang berhubungan dengan mata kuliah SIK ini. Silakan lihat dan dibaca-baca. Jadi nanti Anda punya gambaran, dan nanti tugas mata kuliah Anda sekarang ini nanti akan membuat apa. Baik, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, yang pertama penyelarasannya, si sudut pandang atau perspektif penyelarasannya adalah strategi execution. Jadi strategi execution itu yang sudut pandang yang pertama ya. Jadi IT itu dipandang sebagai fasilitas. Jadi strategi bisnis itu yang menjadi pengendalinya ya. Jadi strategi bisnis akan memberikan panduan terhadap infrastruktur dan proses TIK-nya.
Jadi top manajemennya itu mendefinisikan seluruh strategi. Jadi yang bagian IT-nya nurut saja gitu ya, menurut yang pemikir strategi di bagian manajemen atau bisnisnya. Jadi IT-nya itu hanya mengikuti saja dan akan mengimplementasikan apapun yang sudah dirumuskan oleh bagian manajemen bisnisnya gitu ya. Jadi manajer bisnis akan memberikan kebutuhan kepada manajer IT, kemudian manajer IT hanya akan bertindak berdasarkan permintaan. Nah, kinerjanya biasanya diukur dari biaya sama layanan saja. Jadi di sini adalah kalau panahnya itu yang menjadi drivernya itu adalah bisnis strateginya. Nah, dia bisnis strategi melewati infrastrukturnya, dia akan ngedrive di bagian IT. Jadi drivernya adalah bisnis strategi. Role dari top management sebagai formulator dari strateginya. Kemudian ICT manajemennya itu hanya sebagai implementer. Dia hanya menerapkan saja apa yang diinginkan oleh ahli strategi di bagian manajemennya. Terus kalau performanya hanya diukur oleh cost. Berapa biaya yang dihabiskan, itu aja. Nggak pernah melihat value dan sebagainya gitu. Cost center saja. Ini perspektif yang pertama. Perspektif yang pertama, cara pandang yang pertama. Apakah ini benar atau tidak, ya tergantung memang kondisi perusahaan saat ini gitu ya. Ada yang memang memandang seperti ini. Mungkin yang saya ceritakan tentang perusahaan BPR di Bandung, BPRKS itu lebih cocok ke ini. Karena yang mikirin orang manajemen seluruhnya, orang IT-nya tinggal nurut saja. Dikasih biaya, habisin, implementasikan apa yang saya inginkan gitu ya. Jadi tidak pernah bagian IT-nya diajak berpikir. Dia hanya sebagai implementer saja. Oke, itu yang strategi execution ya. Jadi otomatis kan ada risikonya ya, risikonya. Risikonya apa? Kira-kira ya karena IT kan hanya sebagai implementer, jadi penerjemah saja keinginan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya nanti apa ya, tadi yang saya cerita tadi, lama-lama orang IT-nya bosan di situ karena hanya menerima perintah terus ya, tidak pernah dilibatkan. Nanti mungkin kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah bosan, pergi pindah tempat lain gitu. Nanti cari fresh graduate lagi. Nanti akhirnya perusahaannya itu aja, nggak akan pernah berkembang kemana-mana. Oke, terus yang kedua, cara pandang yang kedua adalah service level atau tingkatan service. Jadi IT dipandang sebagai layanan. Jadi departemen IT memiliki proses dan standar sendiri. Standarnya bisa sangat bagus, sangat efektif dan efisien. Jadi strategi bagian IT akan mengarahkan organisasi dan infrastruktur IT sendiri. Terus tidak ada hubungan langsung dengan bisnis strategi. Jadi ada hubungan yang tidak langsung atau indirect link. Jadi syaratnya itu apa? Strategi bisnis stabil. Kinerjanya diukur dari kepuasan pengguna. Penggunanya siapa? Ya manajer-manajer, top manajemen dan sebagainya gitu. Jadi ini kalau yang level ini sedikit lebih bagus daripada yang kedua. Yang pertama tadi namanya strategi execution. Kalau yang service level ini dia memiliki sistem tapi dia disconnected sebetulnya dengan manajemennya. Yang penting mah bagaimana manajemen puas, mereka punya sistem sendiri, internal mereka sendiri yang tidak nyampur dengan di manajemennya. Bisa sangat efisien karena orangnya kan punya satu nada pola pikir sama ya. Nah, jadi ini seperti ini jadinya. Jadi IT strategi, ada orang-orang IT dia menyusun strategi untuk dirinya sendiri, dengan infrastrukturnya dia bisa mendukung organisasi infrastruktur dari proses, tapi tidak ada hubungan langsung IT strategi dengan bisnis strategi. Jadi di sini sebagai drivernya ICT strategi, top manajemennya hanya sebagai prioritizer, jadi dia hanya menentukan mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Dia kan kepuasan ya, kepuasan pengguna. Jadi nanya, Anda mau happy itu mana yang mau dilayani duluan? Terus kemudian IT management sebagai executive leadership, terus kemudian performance kriterianya adalah customer satisfaction. Kepuasan konsumennya itu orang-orang yang ada di dalam bisnis manajemen itu.
Ini yang kedua, service level ya. Kalau tadi yang execution. Terus yang ketiga dinamakan teknologi transformation. Ini lebih bagus lagi karena IT dipandang sebagai partner atau mitra. Jadi kinerja IT dipandang sebagai faktor sukses bagi pencapaian tujuan organisasi. Jadi strategi bisnis akan mempengaruhi strategi IT. Jadi karena dipandang sebagai mitra, tetapi kendalinya masih bagian bisnisnya ya. Ini strategi bisnis akan mempengaruhi strategi IT. Jadi perencanaan IT itu dianggap sebagai impact dari strategi bisnis. Jadi strategi bisnis seperti apa, maka konsekuensinya strategi IT kayak gimana. Jadi implementasi strategi bisnis dengan menggunakan IT sebagai instrumen. Jadi manajemen menentukan visi teknologi yang mendukung strategi bisnis, terus kinerjanya diukur dengan teknologi leadership. Lalu gambarannya kayak gini. Jadi tetap asal muasalnya dari bisnis strategi. Jadi drivernya adalah bisnis strategi, top manajemennya sebagai teknologi visionary. Jadi yang memikirkan masa depan IT-nya malah orang bisnisnya, bukan orang IT sendiri ya. ICT manajemennya hanya sebagai arsiteknya yang menerjemahkan apa yang diinginkan atau apa yang dimimpikan oleh bagian manajemennya. Terus kemudian performance kriterianya adalah teknologi leadership atau kepemimpinan teknologi. Ini level yang ketiga. Terus yang keempat, yang semakin baik lagi tingkatannya, dinamakan kompetitif potensial. Jadi IT dipandang sebagai enabler atau pemampu. Jadi IT merupakan faktor penting dalam menetapkan dan menyesuaikan strategi bisnis. IT memampukan perubahan dan membuat bisnis baru. Strategi bisnis dan strategi IT itu berkaitan erat. Infrastruktur dan proses di organisasi itu didrive atau dikendalikan oleh teknologi. Kemudian manajemen memasukkan pengembangan IT dalam strategi bisnisnya, terus kinerjanya diukur dalam market leadership. Jadi kalau gambarannya seperti ini. Jadi drivernya itu IT-nya, IT strategi atau ICT strategi, top manajemen sebagai business visionary, IT manajemen sebagai katalis. Katalis itu kalau Anda pernah belajar kimia, ada yang punya itu dulu pernah belajar kimia, katalis itu gunanya tuh apa? Bisa cerita nggak? Ada yang tahu? Mempercepat reaksi, Pak. Nah, betul. Berarti IT itu mempercepat proses atau mempercepat reaksi gitu ya. Jadi adanya IT mempercepat segalanya. Mempercepat, mengefisiensikan dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian performance kriterianya ya business leadership, bukan IT leadership-nya. Ini yang paling bagus gitu, seharusnya seperti ini. Paling bagus. Dari sudut pandang strateginya dari 4 domainnya, inilah yang sebetulnya bagus. Jadi ini adalah itunya ya, bentuk lain ya, menurut Henderson sama Peter Kaman, ada business strategy, IT strategi, organizational structure, sama IT structure, nanti ada hubungannya atau relasinya satu sama lain. Jadi kalau ya organisasi infrastruktur itu bentuknya administrative structure, business process skill, dan sebagainya, ini sudah mirip seperti gambar sebelumnya sih. Oke, yang tadi yang panah-panahnya tadi ya, sebagai rekapnya. Jadi kalau strategi execution, panahnya itu ke bawah kanan, kalau yang teknologi transformation itu ke kanan turun, kalau kompetitif potensial itu adalah ke kiri turun, service level adalah turun kiri. Dengan masing-masing apa yang menjadi driver, role dari top management, role dari IT management, sama performance kriterianya dari masing-masing sudut pandang keselarasan. Nah sekarang pemikirannya adalah mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Yang jelas yang paling baik yang terakhir ya. Yang terakhir di mana yang menjadi drivernya itu IT-nya, kompetitif potensial ini. Tapi untuk menuju situ tidak mudah. Gitu. Biasanya kan perusahaan-perusahaan Indonesia kan IT itu baru diadopsi akhir-akhir ini saja, mungkin 10-15 tahun terakhir. Jadi perusahaan yang sifatnya tradisional untuk bisa mengadopsi seperti ini agak sulit. Tapi kalau perusahaan dari awal atau yang masih berdiri mungkin 10-an tahun terakhir
yang sudah memikirkan IT sejak awal, itu akan jauh lebih mudah mengadopsi seperti ini. Saya dulu ingat waktu saya bekerja di PT Dirgantara Indonesia. Jadi saya pernah bekerja di Nurtanio ya, tahun 96 sampai 2003 saat itu ya. Terus kemudian di situ tuh banyak sekali lulusan SMK dan SMA yang bekerja ya. Terus kemudian diputuskan bahwa akan ada ujian kemampuan komputer bagi karyawan sebagai bantuan sebagai implementasi dari penilaian kinerja. Ujiannya tuh salah satunya menggunakan Microsoft Excel. Ya. Jadi orang-orang disuruh di depan komputer, dan mungkin itu pertama kali dalam hidupnya mereka melihat komputer. Bener loh itu. Ada yang belum pernah melihat komputer sama sekali, terutama orang-orang lapangan ya. Terus mereka disuruh untuk melakukan komputasi tabulasi menggunakan Excel. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka akhirnya layarnya ditinggalkan, mereka minta kertas A4, terus memakai penggaris dan pensil menggambar di kertas. Mirip seperti tabel di Excel-nya. Dan itu yang dikumpulkan. Benar-benar terjadi pada perusahaan Dirgantara yang modern. Itu contohnya, ini contoh. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang sifatnya tradisional sudah berdiri lama, untuk merubah seperti itu sulit, ya, sulit. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Oke, kita lihat yang berikutnya ya, kematangan keselarasan strategi menurut Luhmann. Jadi kalau Luhmann itu dia melihat adanya alignment maturity kriteria antara IT bisnis sama bisnisnya itu ditentukan oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor communication, faktor kompetensi value measurement, faktor governance, faktor partnership, faktor scope and architecture, sama faktor skills. Dan masing-masing itu ada poin-poinnya ya, misalnya communication, understanding of business by IT, understanding of IT by business dan sebagainya, sampai di skills yang pojok kanan bawah, itu cultural locus of power, management style, dan sebagainya. Itu sebagai tolak ukurnya. Jadi untuk menselaraskan antara IT sama bisnis, tingkat kematangannya diukur dari ke-6 komponen tersebut sebagai cara lihatnya gitu ya. Jadi IT business ditentukan ada 6 itu tadi ya, communication, kompetensi value measurement, governance, partnership, scope arsitektur, sama skills. Nah, communication bahwa memastikan ada berbagi ide dan pengetahuan antara IT sama bisnis, bisa memahami satu sama lain. Terus kemudian kalau kompetensi ya berhubungan dengan kemampuan antara keduanya, adanya service level agreement. Service level agreement itu adalah kesepakatan tingkat layanan yang diberikan oleh IT bagi organisasi lain. Ya. Ada governance, jadi otoritasnya atau pemerintahannya. Kemudian partnership, hubungan IT dan bisnis dalam mengkonfigurasi strategi bisnis. Kemudian ada scope and architecture untuk menilai kematangan teknologi informasinya, terus infrastruktur IT seperti apa, dan sebagainya yang berhubungan dengan arsitektur dari enterprise-nya. Kemudian skill, sumber daya manusianya, yang bagian IT-nya maupun bagian itunya. Saya masih merasakan ya, dulu tahun 96 itu, masih gajian dengan uang yang dijadiin satu, kemudian di stapler. Ya. Kalau sekarang nggak mungkin ya, gajian terus di stapler gitu ya, uangnya dijadiin satu, di stapler, terus uangnya tuh jadiin satu, kemudian dibungkus dengan struk gajinya, kemudian di stapler dari satu dengan stapler yang sangat besar begitu. Nah, saya akan terima di situ, di stapler ini seperti itu. Itu saya masih merasakan dulu. Merasakan suasana seperti itu ya, gajian dengan benar datang ke loket dan nanti menerima stapleran gitu ya, uang yang di stapler. Padahal sudah tahu uang tuh nggak boleh dibolongin pakai stapler, tapi saat itu ya yang paling efisien seperti itu ya mau gimana lagi. Nah ini kalau menurut Luhmann tadi ada 5 level kalau nggak salah ya. Jadi ada level 1,
Jadi ini checklistnya. Kalau memenuhi semuanya ini berarti dia level 1 gitu ya. Ada komunikasi yang buruk antara IT sama itunya. Tidak ada service level agreement, terus tidak memiliki penyamaan persepsi strategi dan sebagainya. Kalau itu terpenuhi semua berarti oh masih level 1. Kalau level 2 oh sudah mulai ada komitmen ini untuk keselarasan. Terus IT sudah dipandang sebagai aset organisasi dan sebagainya. Kalau sudah itu berarti level 2. Kalau level 3 sudah lebih tinggi lagi. Jadi ada governance sudah mulai muncul. IT sudah mulai melekat pada bisnis, dibutuhkan ada better governance IT-nya, terus kemudian ada bisnis proses dan sebagainya. Ada beberapa yang saya lupa terjemahkan ya di bawah. Level 4 itu sudah ada pemanfaatan IT pada tingkat korporasi, jadi IT-nya sudah level korporasi, dan memandang IT sebagai kontributor strategis dan sebagainya. Yang tertinggi itu level 5. Jadi memiliki keselarasan strategi dan bisnis yang optimal, terus kemudian telah memperluas jangkauannya ke eksternal malahan. Jadi IT-nya tidak cuma menjangkau korporasi dan memaksimalkan kinerja korporasi, dia sudah mulai IT-nya sudah menjangkau supplier, menjangkau buyer dan sebagainya. Nah itu berarti sudah memasuki atau sudah masuk ke level 5. Jadi kita mau perusahaan bisa diukur dengan berbagai macam checklist tadi, sehingga ditentukan dia sampai sudah level berapa. Ini ya, enabler sama inhibitor dari keselarasan. Enabler itu berarti memampukan, inhibitor itu yang menjadi penghambat. Ada poin-poin yang menjadi pemampu sama poin-poin yang menjadi penghambat dari keselarasan yang menurut Luqman tadi. Oke, kalau yang menurut Luqman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau Anda itu rata-rata lahir tahun berapa? Megawati lahir tahun berapa? 99, Pak. Oh, sudah 9. Jadi generasi milenial ya? 99 ya? Oke. Iya. Ada yang di atas 2005 gitu? Nggak ada ya? 15 tahun berarti ya enggak ya? Oke. Oke, terus ada lagi namanya COVID. COVID itu sebetulnya ada slide-nya terpisah ya, tapi akan saya percayakan pada Anda untuk belajar sendiri COVID tersebut ya. Jadi saya akan mengulas secara singkat, tapi kalau Anda mau detailnya, banyak sekali referensi di sana. Dan juga ada slide tentang COVID yang saya cantumkan, kemudian saya juga mencantumkan beberapa video yang Anda bisa pelajari sendiri ya. Jadi COVID itu adalah model kematangan yang menekankan pada harmonisasi tujuan dan rencana implementasi teknologi informasi dengan tujuan dan struktur organisasi bisnis. Jadi manajemen teknologi informasi harus paham dengan strategi organisasi. Kemudian keselarasan strategik merujuk pada koordinasi strategi bisnis, TI, dan infrastruktur bisnis sama TI. Jadi mirip-mirip seperti yang berikan rekaman itu ya. Jadi dia melihat seperti ini. Jadi ada model kematangannya, ada enterprise governance, enterprise activity, ada IT governance sama IT activities. Dan keduanya, misalnya di governance-nya sebagai driver, mendrive dan men-set, terus kemudian activity-nya sebagai require information from. Ini keselarasan menurut COVID dinyatakan dalam fokus area. Ini ada fokus areanya. Jadi IT value delivery, risk management, performance measurement, sama IT strategy alignment. Terus di tengah-tengahnya ada stakeholder value drivers yang dilingkupi, yang besar itu ada IT resource management. Jadi ruang lingkupnya ada strategic alignment, jadi ada penetapan IT yang mendukung pencapaian visi misi organisasi. Ada value delivery, penetapan IT memberikan nilai tambah untuk mencapai visi organisasi. Ada risk management, manajemen risiko ya. Jadi penerapan IT harus ada identifikasi risikonya. Terus ada resource management, penerapan IT didukung sumber daya yang memadai dan optimalisasi sumber dayanya. Terus kemudian ada performance measurement. Penerapan IT diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gambarnya kayak gini ya,
ada yang versi berbagai gambar macam-macam yang lainnya. Ini COVID ini banyak dipakai untuk paper ya. Ada beberapa mahasiswa saya dulu juga memakai alat ukur ini ya. Ini biasanya dipakai untuk audit, kalau audit implementasi sistem informasi dalam suatu perusahaan. Jadi di tengah ada IT resource, yang di luarannya ada information, plan, organization, acquire, and employ, dan sebagainya. Ada delivery, support, dan seterusnya. Jadi kalau Anda tertarik tentang ini, Anda bisa cari dan belajar. Banyak sekali resource yang Anda bisa dapatkan ya, di internet maupun di tempat-tempat lainnya lagi. Jadi kalau menurut COVID, terdapat keselarasan dalam domain planning dan organizing. Misalnya ini ya, plan, organize, ada objektif sama scope-nya. Jadi ada IT domainnya, kemudian ada lanjutannya. Jadi ada PO1 sampai PO10 ya, plan and organize. Terus kemudian ada 7 level high level control objektif yang berkaitan dengan keselarasan. Ada define strategic IT plan, define information architecture, communicate management aims and direction, manage IT human resource, manage quality, assess and manage IT risk, and manage projects. Jadi kalau evaluasinya, kematangan keselarasan, jadi harus dilihat dari berbagai hal ya, kebutuhan esensial organisasi maupun organisasi perlu memahami, mengukur di mana mereka berada dan kemana diperlukan. Jadi biasanya kalau kita mau mengimprove sistem informasi perusahaan, pertama kali ya kita men-snapshot apa yang ada di dalam perusahaan sekarang, gitu ya. Istilahnya itu as is-nya. Jadi sekarang perusahaan itu IT-nya kondisinya seperti apa? Itu as is-nya. Apakah masih fully manual atau ada tapi tidak terintegrasi, atau masih menggunakan Excel dan Word saja dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kita memikirkan di masa mendatang, di masa depan tuh pengennya kayak gimana? Idealnya kayak gimana seharusnya. Nah, setelah itu baru ada namanya gap analysis gitu ya. Nah, dari gap analisisnya itu harus ada tahapan-tahapannya untuk bisa mencapai tujuan akhirnya itu gitu ya, mencapai apa yang diidam-idamkan. Jadi biasanya ada 4 area. Nah, kita tadi ya, as is itu kan ya, kinerja sesungguhnya dari korporasi. Terus kemudian status sekarang gitu ya. Terus kemudian jalurnya supaya bisa migrasi dari status kondisi sekarang atau as is ke kondisi yang diinginkan atau to be. Jadi kalau ini contohnya ya, kalau misalnya ya, kita sudah sampai level mana nih ya? Ini menurut COVID itu ada 0 sampai 5. Kalau menurut Luqman ada 1 sampai 5, ada kemirip-miripan ya. Sekarang misalnya perusahaan sekarang masih dalam kondisi yang biru ini ya, masih seperti ini, masih repeatable gitu ya. Terus kemudian inginnya suatu saat nanti menuju level 4 targetnya. Ya berarti kan terus lihat industri secara keseluruhan sudah sampai standar di mana. Terus bagaimana kita bisa melompat dari yang sekarang ke yang diinginkan. Itulah yang dinamakan gap analysis. Nah, biasanya PO1-nya defense strategic plan gitu ya. Apakah non-existent atau initial atau ad hoc. Terus kemudian ada repeatable, ada define, manage, atau optimize gitu. Tergantung kita mau level, sudah sampai di level yang mana. Terus PO2 juga sama, define information architecture. Sudah sampai di level mana nih? Apakah level 0, non-existent itu tidak ada, ad hoc itu ya apa ya? Ad hoc itu kalau ada kalau perlu dibutuhkan, kalau nggak perlu dibubarkan itu ad hoc ya. Kalau repeatable sudah mulai continue ada. Ada define, manage, sama yang terakhir optimize. Terus define strategic plan sampai level 5 optimize ya. Dan seperti itu seterusnya yang berhubungan dengan COVID. Oke. Kayaknya ini yang saya ceritakan untuk pertemuan kita kali ini.
Silakan kalau ada yang pertanyaan. Oh, jadi pakai earphone. Nah, ini kalau pakai earphone. Oke, ada pertanyaan enggak? Silakan, ada gangguan dikit. Silakan. Wempi, ada pertanyaan Wempi? Loh, mute. Belum ada, Pak. Belum ada. Masih bingung atau sudah cukup jelas nih? Wempi. Baru sedikit Pak nangkapnya. Oke. Belum Yogi mendalam gimana Yogi? gitu. Ya. Yogi gimana Yogi? Belum ada Pak, belum ada pertanyaan. Belum ada ya. Oke. Jadi saran saya Anda mulai ini ya. Ini kan ada beberapa materi yang saya upload juga selain PowerPoint kita hari ini ya. Ada materi lain yang ada di situ. Silakan dipelajari ya. COVID terutama ada. Terus ada yang lain lagi juga silakan dipelajari karena sebagai suplemen dari atau penambah dari materi yang diajarkan hari ini. Kalau masih bingung juga nggak apa-apa. Nanti Anda juga saya sarankan mulailah lihat ya paper-paper yang dibuat oleh kakak-kakak kelas Anda dulu yang berhubungan dengan SIK kita ini ya. Tuh. Martinus Yudi, ada pertanyaan Martinus Yudi? Belum ada. Belum ada. Oke. Iya. Tirza? Belum ada, Pak. Cukup paham nggak nih? Atau bingung masih? Iya, mungkin butuh dibaca-baca lagi biar lebih paham, Pak. Tuh, tapi materi di YouTube tuh banyak sekali. Jadi jangan cuma tergantung materi yang saya berikan ya. Yep. Dari banyak sekali tutorial, animasi supaya kita bisa paham dengan banyak sekali di situ. Ya. Saya cuma menemukan beberapa yang menurut saya bagus. Nanti Anda bisa cari sendiri ya. Dian Agustiara. Iya, Pak. Gimana? Sudah cukup paham atau gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup, Pak. Paham. Cukup ya? Oke. Jadi untuk pemaparan, saya stop dulu aja ya recording.